Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita masuk ke perkuliahan ke-9 ya, material listrik, di mana pembahasannya terkait dari sisi superkonduktor ya. Karena kita perlu mengetahui dari sisi perkembangan ataupun penemuan dari pada superkonduktivitas ya. Superkonduktor penemuannya dari tahun 1911 ya, di mana penemuan superkonduktivitas oleh Heike Kamerlingh-Onnes ya, fenomena terkait pendinginan merkuri hingga 4,2 Kelvin ya. Kemudian perkembangannya pada tahun 1933 di mana efek Meissner ya menemukan superkonduktor itu dapat mengusir medan magnet dari bagian dalamnya. Sehingga efek ini bisa membuktikan superkonduktor itu bukan sebagai sekadar konduktor, tapi bisa untuk pada suhu sangat rendah dan juga potensi pada pengembangan teknologinya. Superkonduktor merupakan material yang dapat mengalirkan arus listrik tanpa hambatan, ya. Di mana suhu kritisnya ketika material didinginkan, titik suhu kritisnya bervariasi ya antara material sehingga bisa dikatakan mendekati nol mutlak. Adapun efek daripada Meissner ya di mana dia magnetik sempurna itu bisa menolak dan juga mengusir semua medan magnet dari volumenya sehingga bisa menghasilkan levitasi ya magnetik ya. Kemudian dari sisi mekanismenya terkait dari teori BCS dan juga terkait Cooper, di mana Cooper ya elektron biasanya saling tolak menolak ya, mulai berpasangan biasa disebut dengan pasangan Cooper. Dia bergerak melalui kisi kristal tanpa hambatan. Sedangkan menurut teori BCS ya, teori Barden, Cooper dan Schaefer memberikan kerangka kuantum untuk bisa dapat menjelaskan superkonduktivitas konvensional, ya, di mana mereka memenangkan hadiah Nobel. Adapun 3 parameter kritis daripada superkonduktor ya. Pertama adalah suhu kritis, di mana suhu maksimum hambatan listrik menghilang. Kemudian ada arus kritis, kepadatan arus maksimum yang dapat dilalui material ya sebelum adanya pasangan Cooper terpecah sehingga bisa mengakhiri superkonduktivitas. Dengan ketiga medan magnet kritis ya, di mana kekuatan medan magnet itu dapat ditahan oleh material sebelum kembali menjadi konduktor yang normal. Jenis-jenis utama daripada superkonduktor ada tipe 1 konvensional, tipe 2 high field, dan aktivitas suhu tinggi. Tipe 1 ini memiliki satu medan magnet kritis ya, berupa logam murni misalnya merkuri, timah ya. Kemudian tipe 2 high field ini memiliki dua medan kritis, bisa mampu menahan medan magnet ya jauh lebih tinggi. Misalnya titanium, kemudian niobium. Kemudian dari sisi high TC ini subkelas tipe 2, misalnya seperti keramik tembaga ya, yang dapat untuk pendinginan nitrogen cairnya jauh lebih murah ya. Kita dapat mengetahui aplikasi daripada superkonduktor dalam perkembangan teknologi. Pertama dapat dilihat dari pencitraan resonansi magnetik ya, di mana magnet superkonduktor menciptakan medan magnet yang sangat kuat dan stabil, menghasilkan gambar medis ya dengan resolusi yang tinggi. Kemudian pada kereta McGiff atau levitasi magnetik,
mana mengangkat kereta di atas rel ya, sehingga menghilangkan gesekan dan memungkinkan kecepatannya sangat tinggi. Kemudian adanya dari sisi kabel listrik superkonduktor, misalnya transmisi listrik, meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi ukurannya. Ya. Fenomena daripada kuantum superkonduktivitas itu memungkinkan adanya suatu pengembangan perangkat ya dengan sensitivitas dan kecepatan yang bisa tidak tertandingi. Misalnya seperti Josephson Junction, ini merupakan gerbang dari kuantum dasar. Terdiri dari dua superkonduktor ya yang dipisahkan oleh lapisan isolator tipis. Kemudian ada squid di mana squid detektor medan magnet ya. Ini yang paling sensitif ya. Kemudian adanya sirkuit digital superkonduktor. Bisa berkecepatan tinggi dan juga konsumsi daya yang sangat rendah. Tantangan dan juga masa depan dari superkonduktor, tantangan utamanya adalah biaya pendinginan, di mana sebagian besar dari material masih membutuhkan pendinginan ya, suhu yang sangat rendah. Kemudian kerapuhan dari material, misalnya keramik ya, cenderung masih rapuh. Kemudian stabilitas kritis, ini bagaimana bisa mempertahankan superkonduktivitas di bawah medan magnet. Inovasi masa depan, nah ini bisa kalian melakukan suatu riset ya terkait superkonduktor, di mana dilihat dari sisi suhu ruangan dan juga bagaimana dari sisi kebutuhan pendinginnya. Superkonduktivitas ya merupakan suatu fenomena unik yang bisa menjembatani fisika kuantum dengan aplikasi praktis yang masif ya. Kemudian juga bisa menawarkan peluang ya dalam hal efisiensi energi, transportasi, dan juga sistem komputasi. Untuk riset ataupun ke depan ya, tantangannya masih pada pendinginan ya, masih ada. Di riset ataupun penelitian masih berlanjut terkait dari sisi penelitian untuk pendinginan. Baik, sampai ini ada tanggapan atau pendapat dipersilahkan. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan ini. Terima kasih, selamat pagi.